Sebenarnya kita lihat lebih ke temporary basis ya, karena kalau kita Hmm. lihat kan mostly kayaknya drivernya tuh lebih dari China ya. Jadi kalau kita lihat kan China lumayan kayak kasih support dari sisi stimulus dan juga moneter dan juga fiskalnya. Jadi yang terakhir mereka kan ubah atau mereka turunin mereka punya benchmark rate buat yang 1 tahun itu sekitar 10 basis point ya. Jadi itu harapannya akan dorong dari sisi growth China di second half. Jadi kalau ini translasi kita lihat kalau kita kan China itu nanti akan recovery, growth itu better than expectation, harusnya ini akan translasi positif juga buat ke komoditi. Makanya kalau kita lihat batu bara, metal mining, nikel, timah, tembaga itu positif. Jadi itu yang sebenarnya yang dorong dari sisi marketnya ya. Plus yang kedua sebenarnya ekspektasi dari sisi recovery ya, khususnya buat di second half ya. Karena biasanya secara historically translasinya biasanya second half ini kan ada kayak tahun pemilu juga, biasanya kan translasi ke spending. Since kita tahu bahwa kalau misalnya Indonesia kan by GDP kan itu 60% of our GDP itu kan datangnya kan dari consumption. Jadi ketika nanti ada kayak tahun politik itu akan dorong karena kalau kita lihat statement dari BI juga, statement dari beberapa bank, salah satunya Bank Mandiri, mereka state bahwa kayaknya growth di tahun ini tuh bisa di atas 5%. Jadi itu yang sebenarnya menurut kita harusnya sih bakal positif ya. Karena maksudnya dari sisi selain dari sisi consumption, kita dari sisi fiskalnya juga ada support karena kayak kita lihat sih Hmm. most likely akan ada acceleration dari sisi fiscal spending nanti uh, kenaikan 50% ya dibandingkan budget spending di first half ya. Itu yang harusnya akan jadi katalis positif sih buat marketnya. Cuman kita harus agak hati-hati sebenarnya Mbak, karena Mhm. ini kan sebenarnya temporary ya, maksudnya adjustment dari sisi moneter, ini kan butuh waktu dari sisi transmisi, karena pasti butuh Hmm. lag. Cuman kalau kita lihat dari sisi data, sebenarnya agak lumayan worried ya, kayak contohnya kalau kita lihat di US, jadi kan kemarin berbagai Hmm. lembaga survei atau ratings gitu kayak Fitch, S&P, mereka turunin lah atau downgrade buat kayak rating beberapa bank. Bahkan yang terakhir S&P mereka downgrade buat beberapa bank, khususnya bank yang lebih kecil ya, Ya. bank yang sebenarnya punya exposure buat ke real estate Hmm. sebenarnya. Nah, jadi itu yang sebenarnya menurut kita ada risiko yang lumayan sistematik takutnya di US gitu ya, karena propertinya agak bermasalah. Kalau kita lihat Hmm. di US sekarang tuh belakangan mereka punya delinquencies gitu ya dari sisi credit card itu tuh lagi meningkat. Nah, jadi ini menurut kita harus agak hati-hati. Plus kalau kita lihat data kayak manufaktur mereka juga nggak terlalu bagus. Nah, jadi growth itu harusnya di third quarter sama fourth quarter itu investor masih agak coba pantau ya, hati-hati ya. Karena kan Mhm. ada potensi resesi sebenarnya di Amerika gitu. Walaupun Baik. sebenarnya kalau kita melihat dari sisi probability of recession, beberapa ekonomi itu udah adjust turun angkanya. Ya, Cuman ya, resiko ya. resesi itu tuh sebenarnya masih ada nanti di fourth quarter. Oke. Nah, terima kasih banyak Mas elaborasinya dan juga menyambung tadi yang apa yang Anda sampaikan mengenai apa yang terjadi di Amerika Hmm. Serikat. Kita ketahui kan sebenarnya pelaku pasar masih menanti-nanti kebijakan dari The Federal Reserve seperti apa kira-kira nanti stance-nya selama semester 2 2023 ini dan melihat juga inflasi yang masih jauh dari 2%, sebenarnya uncertainties-nya masih begitu kental di The Federal Reserve sendiri. Di satu sisi juga ada beberapa hal lainnya seperti rating companies dari Fitch, S&P dan lain-lainnya juga merevisi mengenai rating SBN perbankan yang ada. Nah, seperti apa kira-kira dampak seluruh sentimen ini yang sebenarnya quite a mixed sentiments terhadap pergerakan dan juga antisipasi dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan dilakukan hari ini dan besok, apakah memang sesuai dengan mayoritas konsensus pasar yang mengatakan masih akan tetap ditahan di 5,75% dan kira-kira dampaknya seperti apa Mas ke IHSG sendiri? Iya, dari sisi monetary ya, dari sisi monetary sih emang kalau kita lihat sih kayaknya The Fed most likely September harusnya nggak naikin mereka punya suku bunga. Ada probability ya kalau kita lihat kayak minutes of meeting yang terakhir di Juli, mereka nggak ada ruang statement mereka tuh akan menaikkan suku bunga. Cuman kalau kita lihat based on probability itu kayak cuman sekitar belasan persen, 10 sampai 13%. Most likely kenaikannya akan dilakukan di bulan November. Cuma sebenarnya kita lihat ada potensi yang sebenarnya agak sedikit diverse ya antara kayak market di US sama market di Indonya. Kalau ibaratnya Fed itu masih ada ruang naikin suku bunga, kalau kita lihat beberapa negara di Asia, Korea Selatan, Philippines, Indo, itu ada ruang sebenarnya kayak mereka nurunin suku bunga. Since kalau kita lihat dari sisi inflationnya, khususnya buat yang Korea, itu lebih lebih terkontrol gitu. Jadi harusnya kita lihat dari sisi market juga lumayan stable ya. Cuman investor akan lihat ini kalau misalnya nanti si BI nggak adjust atau melakukan suku bunga, pasti akan translasi dari sisi nilai tukar rupiah. Cuman kondisinya sebenarnya agak sedikit beda ya, karena kalau kita lihat kayak dulu kan sebenarnya kalau kita lihat kan dari sisi spread antara obligasi Indo sama US itu kan spreadnya sekitar 400 basis point. Mhm.
Cuma sebenarnya sekarang pun spread sekitar 200 sampai 300 basis point, cuman ya dari sisi rupiah itu nggak terkoreksi terlalu dalam. Jadi kita appreciate juga sebenarnya kontrol yang dilakukan oleh bank sentral juga ya. Jadi ini menurut kita juga kita lumayan positif. Karena kalau kita lihat rupiah ini lumayan kejaga dari sisi kayak pertama sekarang tuh posisi dari sisi foreign ownership di obligasi itu rendah, cuma Mhm, sekitar mhm, 15%. Nah, jadi mhm. ruang koreksi dari sisi obligasinya udah lumayan minim. Kedua, posisinya sebenarnya kita fiscal surplus ya. Jadi kita nggak terlalu harus ada banyak issuance lagi dari sisi obligasi. Jadi demand kalau kita seandainya isu obligasi US dollar itu menurut kita nggak terlalu signifikan sih ya, karena since posisi kita surplus. Terus kalau kita juga ekspektasi juga sebenarnya sampai akhir tahun kita posisi current account juga cuma surplus, terus cadangan devisa kita juga bagus gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya itu kontrolnya bisa dijaga, harusnya tuh BI ada ruang sebenarnya untuk melakukan pemangkasan bunga sampai akhir tahun. Karena kalau kita lihat based on konsensus ekonomis pun sebenarnya ada ruang ya, beberapa ekonom melihat ada ruang pemangkasan 25 basis point ya sampai akhir tahun. Cuman Mhm. yang probability-nya paling tinggi akan lebih kejadian nanti di first quarter 2024 sih. Jadi Oke. kalau arahnya diverse seperti ini, harusnya kita lihat buat di Asian market atau developed market harusnya lebih positif dibandingkan kayak negara US gitu ya. Sorry, emerging market harusnya akan lebih positif dibandingkan developed market kayak di US atau di Eropa karena sebenarnya inflasi mereka masih tinggi, ruang kenaikan suku bunga masih ada. Cuman kalau di emerging market ada ruang pemangkasan suku bunga. Jadi secara akhir tahun sih harusnya kita lihat sih harusnya bisa lebih positif ya dari sisi return dibandingkan di developed market ya. Oke, Oke, baik. apakah ini kemudian meningkatkan uncertainty atau mungkin keraguan-raguan investor begitu ya untuk kemudian bisa tap in atau masuk begitu ya lebih dini ke saham-saham perbankan karena banking kan hari ini juga terkoreksi begitu. Mungkin menunggu dari result hasil rapat Dewan Gubernur besok begitu ya. Sejauh mana ini kemudian mendatangkan kekhawatiran bagi para investor untuk masuk ke big cap banking yang ada atau justru ada pilihan lain karena kita lihat ada banyak sekali kabar yang cukup baik khususnya apalagi di energi begitu ya, batu bara yang juga cukup lumayan memberikan kenaikan cukup signifikan hari ini untuk beberapa saham-saham batu bara. Seperti apa Mas Niko? Iya, kalau banking kita lihat sebenarnya gini ya, kalau di second half harus ada ruang perbaikan dari sisi pertumbuhan kredit. Kita tahu sih sebenarnya OJK kan udah adjust turun angka growth ya di tahun ini dari sebelumnya 10 sampai 12%, sekarang tuh range-nya 9 sampai 11%. Nah, jadi kalau kita lihat range beberapa bank ya, khususnya nanti di second half itu kan di bulan Juni kan kalau growth itu sekitar 7,7. Jadi kita lihat 7,7 kalau kita sampai akhir tahun harusnya growth akan lebih terakselerasi itu di second half. Nah, translasinya apa sebenarnya kira-kira? Pasti ya salah satu adalah political years itu akan positif. Hmm. Kedua dari sisi fiskal disbursement yang kita bilang 50% akan lebih tinggi dibandingkan di first half. Sama ketiga sebenarnya kalau kita lihat adalah ruang pemangkasan suku bunga itu tadi. Nah, kalau seandainya ruang pemangkasan suku bunga harusnya ada appetite borrowing dari sisi investor. Nah, ini yang harusnya menurut kita bakal positif ya. Plus kalau kita lihat juga dari sisi growth kredit di perbankan ya, mungkin korporasi nggak terlalu signifikan, investment nggak terlalu signifikan. Cuman kalau kita lihat consumer loans kayak modelnya otomotif sama properti itu growth-nya bagus gitu. Jadi once ini ada potensi adjustment, consumer tuh akan lebih distimulasi ya dari sisi potensi borrowing. Jadi bank menurut kita sih harusnya oke ya. Apalagi kalau kita lihat bank ini kan kalau khususnya bank-bank besar, bank-bank Q4 lebih Ya, efisien ya. Kelihatan cost to income ratio mereka itu masih positif. baik. Trennya turun gitu ya kalau kita lihat. Plus kalau kita lihat juga ekspektasi beban provisi juga harusnya turun gitu. Karena Hmm. kayaknya dari sisi default risk-nya udah lumayan minim. Jadi Batu memang bara ya, batu bara kalau kita lihat sih sebenarnya ada potensi recovery. Cuman sebenarnya lebih temporary aja sih karena sebenarnya lebih mostly on China. Cuman secara structural kita lihat secara energi mix kayaknya investor lebih lebih prefer akan shifting lebih ke renewable mhm, energy mhm. dibandingkan yang fossil fuel kayak batu bara sih. Jadi memang masih ada ruang upside yang begitu besar juga dengan melihat potensi perbankan yang masih begitu fundamental dan resilient ya Mas ya. Masih ada harapan untuk support dari perbankan terhadap IHSG dan juga Bursa Efek Indonesia. Nah mungkin ini sedikit analisa yang spesifik saja Mas terhadap Garuda Indonesia. Tadi juga Kepala Pelaku Pasar sangat-sangat memantau pergerakan dari GIA sendiri dengan adanya sentimen yang cukup baik. Seperti ini tercermin dari penguatan saham Garuda Indonesia yang tadi juga menguat di 9,59%. Hampir arah nih Mas ya di sesi satu tadi dengan adanya rencana merger dengan Citylink dan juga Pelita Air. Analisa Anda mungkin Mas Niko terhadap saham Garuda Indonesia karena kita harapkan juga kan sebenarnya ini jadi momentum juga dengan setelah pandemi
Garuda Indonesia dan juga industri transportasi akan membaik karena kita ketahui juga harga saham Garuda memang sudah cukup tersungkur dalam. Oke. Oh, buat aviation business ya, mungkin kita start dari industrinya dulu ya. Kalau kita lihat sih recovery-nya lumayan ada ya. Kalau kita ngomongin kayak tourism, aviation, karena kelihatan beberapa emiten yang kayak industrinya kayak contohnya kayak Diandra, beberapa emiten lain yang pariwisata itu revenue growth itu naik. Nah, translasi gimana buat aviation? Nah, sebenarnya kalau kita lihat di global, itu tren aviation itu positif ya. Kalau kita lihat dari sisi investor, dari sisi consumer, mereka tuh yang ada istilahnya ada pent up demand khususnya buat kayak mereka melakukan traveling. Kelihatannya gimana? Kayak contohnya beberapa emiten kita lihat mereka punya seat load factor, misalnya mereka punya keterisian kursi itu meningkat trennya. Jadi itu yang sebenarnya menurut kita harusnya bakal positif. Jadi in terms of revenue harusnya menurut kita akan ada recovery. Dari sisi cost structure seperti apa? Nah, kalau cost structure kalau kita lihat sih sebenarnya kalau dari beberapa statement ada ruang sebenarnya dari sisi oil itu akan melakukan ada tekanan atau ada penurunan karena kelihatan kalau kita lihat dari sisi production itu berapa negara tuh trennya tuh lagi meningkat. Jadi berapa negara adjust mereka punya produksi, produksinya naik, OPEC plus mereka adjust mereka punya production, demand itu nggak terlalu signifikan. Nah, jadi harusnya ada potensi cost itu mengalami correction. Jadi ketika dari sisi cost itu turun, revenue-nya meningkat, harusnya akan translasi positif ke mereka punya profit. Jadi itu buat Garuda. Sebenarnya kalau kita lihat Garuda tuh udah beberapa restructuring yang udah dilakukan ya setelah kasus-kasus sebelumnya. Kita tahu ada mekanisme ibaratnya pemerintah masuk di situ melalui injection. Sebelumnya kita tahu pemerintah sudah melakukan restrukturisasi dari sisi leasing rate buat pesawat. Nah, jadi kayak yang sebelumnya modelnya fixed rate dikonversi menjadi variable rate. Jadi itu harusnya translasi dari sisi operating expense itu juga akan ada penurunan ya. Jadi harusnya akan positif ke bottom line. Baik. Kita lihat ada ruang recovery sih harusnya buat Garuda, apalagi kalau seandainya pemerintah bisa jump in di situ, ada potensi juga ada potensi statement bahwa ada beberapa strategic investor yang bakal join in. Nah, itu menurut kita sih harusnya akan bagus ya buat industrinya dan juga buat Garuda.